Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini lagi-lagi saya akan membahas seputar solusi masalah BPJS Ketenagakerjaan, yaitu tentang masalah kebanyakan orang ya. Tentang masalah bagaimana sih cara mengatasi jika pengajuan klaim JHT kita ditolak dengan alasan surat pengalaman kerja atau paklaring yang kita miliki itu tidak sesuai periode masa kerjanya dengan iuran yang terdata di sistem BPJS. Dan ini terkadang menjadi kesalahpahaman antara kita sebagai peserta BPJS, pihak perusahaan, dan dari pihak BPJS itu sendiri. Salah pahamnya bagaimana? Ya begini, kadang kita sebagai orang yang pengajuan klaim JHT-nya ditolak, kadang kita berkata seperti ini. Kok ini pengajuan pencairan saya ditolak dengan alasan tidak sesuai masa kerjanya? Kan ini paklaring asli dari perusahaan. Perasaan ini masa kerjanya juga udah sesuai kok. Tanggal segini saya masuk dan tanggal segini saya keluar dari perusahaan tersebut. Kok bisa ditolak? Wah, nggak bener ini pihak BPJS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas atau meluruskan kesalahpahaman tersebut ya teman-teman. Untuk itu bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan sungkan dan jangan ragu untuk subscribe, karena di channel ini khusus membahas tentang solusi masalah-masalah seputar BPJS Ketenagakerjaan. Biar lebih mudah teman-teman itu memahami, di sini saya akan coba mengilustrasikannya menggunakan gambar ya teman-teman. Sebut saja namanya misalkan si Usup. Dia pernah bekerja di sebuah perusahaan dan sebut saja perusahaan itu namanya PT Hardolin ya teman-teman. Si Usup ini bekerja pada bulan pertama masuknya pada bulan Januari misalkan 2010. Maka pihak perusahaan mencatat si Usup bekerja pada bulan Januari 2010. Lalu pada bulan April atau tepatnya 3 bulan setelah si Usup ini bekerja, pihak perusahaan mendaftarkan si Usup menjadi peserta BPJS ke kantor BPJS terdekat. Maka di sini otomatis pihak BPJS mencatat kepesertaan awal si Usup ini adalah pada bulan April 2010. Singkat cerita, si Usup ini bekerjanya hanya sistem kontrak ya teman-teman. Misalkan kontraknya 1 tahun lebih dikit gitu ya. Nah, mengetahui si Usup ini akan habis kontrak, maka biasanya pihak HRD itu menonaktifkan dulu kepesertaannya gitu ya. Lalu pihak HRD pun mendatangi kantor BPJS untuk menonaktifkan kepesertaan si Usup ini pada bulan misalkan pada bulan November. Lalu otomatis pihak BPJS pun di sini mencatat iuran terakhir atau kepesertaan terakhir si Usup ini pada bulan November 2010. Kepesertaan BPJS sudah dinonaktifkan, namun nyatanya si Usup ini masih bekerja atau tepatnya berhenti kerjanya itu sekitar 1 tahun lebih 2 bulan gitu, atau bisa dibilang bulan Februari ya, bulan Februari 2011. Maka pihak HRD pun mencatat terakhir Usup bekerja pada bulan Februari 2011. Lalu berdasarkan dari catatan perusahaan bahwa si Usup itu bekerja sejak tanggal bulan Januari 2010 sampai bulan Februari 2011, maka dibuatkanlah paklaring tersebut pada periode bulan Januari 2010 sampai Februari 2011. Namun di sisi lain, pihak BPJS ini mencatat kepesertaan awal Usup itu pada bulan April 2010 hingga November 2010. Intinya pihak perusahaan dan pihak BPJS itu mempunyai catatan tersendiri ya teman-teman. Nah, ini yang menjadi awal mula kesengsaraan si Usup ketika akan mencairkan BPJS. Pada awalnya si Usup ini enggan untuk mencairkan BPJS karena baru saja ia resign, maka di kantongnya masih ada cukup uang untuk beberapa bulan ke depan. Uang gua masih banyak, nanti aja dah nyairin BPJS mah. Begitu kata si Usup. Namun hari berganti hari, bulan berganti bulan, persediaan beras di pedaringan si Usup pun sudah mulai menipis. Lalu istrinya si Usup yang cantik jelita pun berkata, "Papa, beras kita tinggal sedikit. Skincare aku juga udah mulai habis. Ayo dong Papa cari kerja. Emang Papa mau aku nggak glowing lagi?" Seketika itu si Usup langsung teringat dengan saldo JHT yang ia miliki. Keesokan harinya ia berinisiatif untuk mencairkan saldo JHT tersebut. Dirasa berkas sudah lengkap, lalu si Usup pun mencoba untuk mendaftar antrian melalui online. Setelah 7 hari menunggu, tibalah di mana Usup ini akan menerima konfirmasi dari petugas BPJS apakah diterima atau ditolak gitu kan. Setelah seharian menunggu, tiba-tiba ia mendapatkan email bahwa pengajuan klaim JHT-nya itu ditolak ya, dengan alasan masa kerja di paklaringnya tidak sesuai dengan iuran yang terdaftar di sistem BPJS. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman tuh udah pada paham belum kenapa pengajuan si Usup ini ditolak? Penyebabnya adalah seperti yang sudah saya terangkan di awal, bahwa yang diinginkan pihak BPJS itu adalah
kapan pertama kali pihak perusahaan mendaftarkan kepesertaan kita, artinya membayar iuran pertamanya, dan kapan pihak perusahaan menonaktifkan iurannya. Jadi bukan seperti yang ada dalam Paklaring ya. Biasanya kalau Paklaring itu kan kapan pertama kali kita masuk ke perusahaan tersebut dan kapan terakhir kalinya kita keluar gitu kan. Nah, yang diinginkan BPJS itu bukan itu ya teman-teman. Jadi di sini kebanyakan kita tuh pada salah paham gitu ya. Memang benar pihak perusahaan tuh nggak salah gitu ya. Istilahnya dia buat Paklaring tuh nggak salah kan. Istilahnya kapan kita masuk dan kapan kita keluar kan udah dicantumkan di situ kan biasanya di Paklaring. Nah, tapi yang diinginkan BPJS itu bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita itu harus mau nggak mau harus mengikuti aturan yang ada dalam BPJS kalau kita inginkan uang saldo JHT kita itu cair gitu ya. Tapi yang terjadi saat ini di masyarakat kita nih, kebanyakan orang itu istilahnya ngeyel gitu ya, atau bahasa Jawanya itu namblek atau ngedablek gitu ya. Udah jelas-jelas pihak BPJS tuh mengatakan bahwa Paklaring kita tuh nggak sesuai gitu dengan masa iurannya gitu, tapi kebanyakan masyarakat ini pada nggak paham gitu, pada kekeh gitu ini bahwa Paklaring asli dan masa kerjanya itu sesuai gitu. Iya, memang Paklaring sampean tuh asli, masa kerjanya juga sesuai dengan kapan kalian masuk dan kapan kalian keluar dari perusahaan tersebut kan. Tapi yang diinginkan BPJS itu bukan itu bro. Yang diinginkan oleh pihak BPJS itu masa kerjanya harus sesuai dengan iuran, kapan pertama kali dibayarkan dan kapan terakhir dibayarkan gitu kan. Hanya itu sih, simpel kan. Lalu solusinya apa bang? Ya direvisi, diperbaiki gitu kan, masa kerjanya harus sesuai dengan iuran yang terdaftar di sistem BPJS gitu. Biasanya kan pihak BPJS itu memberitahu ya bahwa dirubahnya harus bagaimana kan biasanya dikasih tahu ya. Caranya bagaimana? Ya kalian datangi perusahaannya, bilang ke perusahaan bahwa saya ingin merevisi Paklaring, disuruh oleh pihak BPJS gitu kan, bahwa syarat untuk klaim JHT ini harus sesuai Paklaringnya, harus sesuai dengan iuran gitu kan. Lalu bagaimana bang kalau misalkan kita mau ke perusahaannya tapi perusahaan itu udah nggak ada gitu, udah bangkrut gitu? Kalian bisa coba edit sendiri ya teman-teman. Kalau emang kalian nggak pandai untuk mengedit, kalian bisa datangi tempat fotokopi lah. Bilang ya ke tukang fotokopinya bahwa ini tolong rubah masa kerja saya sesuai dengan iuran gitu kan istilahnya. Kalau ada pertanyaan, bang apakah ini tidak menyalahi aturan gitu, mengedit seperti ini? Menyalahi aturannya dari mana? Itu kan yang menyuruh pihak BPJS langsung. Kalian gak perlu takut kalau misalkan itu emang Paklaring kalian itu asli, nggak perlu takut untuk edit bagian itu ya, karena itu yang menyuruh langsung oleh pihak BPJS ya gitu kan. Kecuali emang dari awal kalian tuh membuat Paklaring palsu gitu kan, maka itu termasuk menyalahi aturan ya, tidak sesuai dengan Paklaring dari perusahaan aslinya gitu. Dan tingkat keberhasilan diterima atau di ACC oleh pihak BPJS itu sangat minim sekali ya teman-teman. Sangat kecil kemungkinan kalian diterima jika kalian menggunakan Paklaring palsu. Pokoknya kalian jangan coba-coba deh membuat Paklaring palsu gitu kan, karena itu akan membuat membuang-buang waktu kalian gitu. Karena nantinya apa, jika perusahaan itu masih ada, maka pihak BPJS itu akan mengkonfirmasi dulu nih ke perusahaan kalian itu gitu, bahwa Paklaring ini apakah benar asli atau palsu gitu. Kalau memang kalian nggak punya Paklaring, lebih baik kalian menggunakan cara-cara yang sudah saya anjurkan di video ini ya teman-teman. Cara mendapatkan Paklaring dari perusahaan lama ataupun perusahaan itu udah tutup gitu ya, kalian ditonton aja video itu, karena itu menggunakan cara-cara yang saya anjurkan, bukan cara-cara yang instan ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ditolaknya karena Paklaringnya tidak sesuai dengan iuran, kalian langsung perbaiki aja di masa-masa itunya, di masa iurannya gitu ya. Oke, mungkin itu aja informasi dari saya untuk kali ini tentang bagaimana caranya jika ada kesalahan-kesalahan masa kerja di Paklaring seperti ini ya teman-teman. Semoga teman-teman mendapat pencerahan ya dengan adanya informasi seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.